sebuah bangsa. Sehingga dengan ilmu peradaban sebuah bangsa bisa dibangun. Semoga kita semua khususnya para santri Pondok Pesantren Tebu Ireng mampu menangkap apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk membangun dan meningkatkan kualitas adab yang merupakan kreasi manusia agar bisa disandingkan dengan syariat yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keluhuran budi di dalam melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas guna membangun peradaban manusia. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel. Laporan Komandan Barisan kepada pemimpin apel. Laporan terima. Kembali ke tempat. Untuk latihan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Barisan saya bel Ali. Istirahat di tempat! Gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel.
Lapor, Apel Nasional Hari Santri, Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Marsyub Banul Waton. Para undangan dimohon berdiri. Para undangan
Dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan berapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia
supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Amanat Pembina Apel. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para kiai, para nyai yang kami muliakan, para santri yang kami cintai, saudara-saudara sebangsa yang sama kami cintai pula. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri sebagai salah satu hari nasional sebagai penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan dari kalangan para kiai dan para santri. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa atas takdirnya kita menerima nikmat yang membesarkan hati, memberikan kebanggaan kepada kita semua santri-santri Indonesia. Tetapi kebanggaan ini tidak boleh hanya berhenti dengan rasa bangga saja. Kebanggaan atas jasa-jasa besar para pendahulu kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa besar hati dan percaya diri saja. Apalagi jangan sampai rasa bangga ini
membuat santri-santri hari ini merasa berhak untuk menuntut balas jasa dari jasa para pendahulu kita. Jangan sampai para santri hari ini merasa punya hak lebih dari yang lain hanya karena jasa-jasa besar para pendahulu kita. Nilai kita, harga kita tidak ditentukan oleh siapa kakek atau kakek buyut kita. Nilai kita, harga kita ditentukan oleh perbuatan kita hari ini dan sumbangan kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Para pendahulu kita mulia karena jasa-jasa mereka. Kita, generasi hari ini, hanya mungkin bisa mulia apabila kita pun mampu mempersembahkan jasa yang mulia untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Lebih dari itu, santri tidak boleh menjadi identitas kesuku-sukuan yang statis, menjadi kelompok eksklusif yang hanya berpikir untuk diri sendiri saja. Santri tidak boleh hanya menjadi kelompok yang menuntut, tetapi santri harus menjadi kader-kader yang dinamis, yang terus bergerak, yang terus melayani, yang terus mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Para pendahulu kita mempersembahkan segala-galanya yang mereka miliki, termasuk nyawa. Bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan kelompok sendiri, apalagi sekedar menanam saham jasa agar bisa dipetik oleh anak cucu mereka sendiri. Pendahulu kita mempersembahkan segalanya demi kemaslahatan, kejayaan segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tidak ada cara yang patut untuk memuliakan jasa para pendahulu kita itu selain dengan meneladani mereka, berusaha, berjuang seperti mereka, berusaha mempersembahkan khidmah yang ikhlas kepada semua, kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada kemanusiaan, seperti para pendahulu kita. Hanya dengan cara itu,
kita akan memiliki tenaga lahir batin yang cukup untuk memikul tanggung jawab dari mandat sejarah yang luar biasa raksasa, yaitu mandat untuk merawat jagat, membangun peradaban. Alhamdulillah, apel kita hari ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pondok pesantren yang didirikan oleh muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, diikuti oleh 4.000 santri-santri. Ditambah 1.000 kader-kader Nahdlatul Ulama dari ranting-ranting seluruh Jombang. Apel ini juga tersambung secara hibrid dan diikuti bersama-sama oleh para santri-santri, oleh kader-kader bangsa dari berbagai kalangan, sekurang-kurangnya di 528 titik di seluruh Indonesia. Dengan secara keseluruhan tidak kurang dari 527.000 peserta. Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah merancang dan melaksanakan apel nasional ini dengan sebaik-baiknya di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Saifullah Yusuf dan pejabat Ketua Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah Kiai Haji Hodri Arif. Semoga ini semua menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan bagi santri-santri di seluruh Indonesia. Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah selain ini juga menyelenggarakan beberapa kegiatan lain. Di antaranya adalah musabaqah syarah Qawaidul Fiqhiyah yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan sejumlah pemenang dari seleksi secara nasional. Lomba ini diikuti oleh 337 santri dari 110 pesantren dan dimulai sejak tanggal 18 Oktober 2022 yang lalu dan telah menghasilkan beberapa orang dengan capaian yang tertinggi, yaitu pertama, juara 1 Nilna Zahwa Zahara dari Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah. Juara kedua, Muhammad Nabil Ali Maklum dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Juara ketiga,
Muhammad Fatih Athaillah dari Pondok Pesantren Fadlul Walid Ngangkruk, Grobogan, Jawa Tengah. Juara Harapan 1 Zulfan Mustafa Syihab dari Pondok Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat. Juara Harapan 2 Adeline Nauli Fitriana dari Pondok Pesantren Krapyak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini semua baru merupakan ikhtiar-ikhtiar simbolis untuk mengenang jasa-jasa dari para pahlawan pendahulu kita. Kita tahu bahwa sesudah ini ada tugas-tugas, ada tanggung jawab raksasa yang harus kita arungi bersama-sama. Harus kita pikul bersama-sama. Tetapi kita tidak berkecil hati karena kita mewarisi doa, ilmu, dan barokah dari para pahlawan pendahulu yang mulia. Semoga bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memayungi, mengayomi bangsa dan negara yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Selamat datang Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan selamat datang Bupati Kabupaten Jombang. Pembacaan doa oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلينا أجمعين. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربنا ونعم الحسب حسبنا، تنصر من تشاء تنصر من تشاء تنصر من تشاء. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله أرسنا بأنك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بكل فلا نهلك. أنت ولينا أنت ناصرنا أنت ملجأنا، كم من نعمة أنعمت علينا قل بها عند شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قل عند صبرنا، ويا من عند نعمته قل عند شكرنا فلم يحرمنا، ويا من عند baliyati in qalla inda sabruna falam yahdulna, wa ya man idza ra'ana khati'at wal masi wal munkar walam yafdhahna, antusla ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabir.
Allahumma sakhir lana ya Allah, sakhirna hadal bahar, hadil Indonesia, hada al-alam kulli ya Allah, kama sakharta li Sayyidina Musa alaihissalam, wa kama sakharta nar li Sayyidina Ibrahim alaihissalam, wa kama sakharta al-jibala wal hadid li Sayyidina Daud alaihissalam, wa kama sakharta as-samat wal ard ya Allah, wa jamil wal alam li Sayyidina Sulaiman alaihissalam, wa sakhirna kulla bakhrin wal kafir adi was sama wal mulki wal malakut wa bakhri dunya bakhri akhirah wa sakhilan kulla syai ya man biyadihi malakutu kulla syai. Sakhir lana ya Allah qulubal muslimin wa quluban nas wa qulubar ra'iyah wa qulub jami'a al awalim ya Allah birahmatika ya arhamin. Allahumma ya awqit qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihim wahdihim ila sabilir rasyad ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ahyi hadil jam'iyah nahdlatul ulama ila yaumil qiyamah hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Allah ya Allah, warzuqum minas samarat waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah ya hayyu ya qayyum qawi hadil jam'iyah quwwatan ghalibah ala kulli batil wa fahsh wa syarr wa su'. Ya Allah la'allahum yattaqun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisiri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'ala maghdubi 'alaihim waladdallin. Laporan pemimpin apel. Apel nasional Hari Santri selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel.
Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, pasukan diistirahatkan. Alhamdulillah. Penyerahan piagam santri Tebu Ireng berprestasi dan santunan pesantren Tebu Ireng. Sambutan Ketua PWNU Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kiai Haji Amiruddin Nahrawi, MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya taati tentunya Gubernur sekaligus adalah Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Di Indonesia, gubernur satu-satunya adalah pengurus PBNU selaku mustasar, ialah Pak Kiai Herman Deru. Tidak ada lain yang tidak ada. Seluruh Indonesia, dari 34 provinsi hanya satu-satunya Sumatera Selatan. Tepuk tangan sekali. Yang saya hormati Pangdam yang mewakili, Kapolda, Pak Sabirin yang mewakili, Pak Kemalan, guruku Nyai Iza, Pak pengurus PWNU, dan Pak Ipul, alhamdulillah. Tentunya seluruh yang hadir, para santri, santriawati, mudah-mudahan kita di pagi ini tentunya mengingat bagaimana sejarah berdirinya Indonesia ini tak luput dari ulama. Artinya ada jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang digagas oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang kedua tentunya mari kita Fatihah karena sebentar lagi Pak Gubernur ini mau ke OKI, ke Ogan Komering Ilir.
Seharusnya sudah ada di sana, tapi beliau masih ada di sini. Mari kita doakan Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru ini menjadi gubernur 2 kali. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sultanil auliya Abdul Qadir Jilani abina Adam wa mina Hawa al-muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Pak Gubernur 2024 tetap terpilih jadi gubernur 2 periode. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul hu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Rasulullah, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marrah faka'annama qara'al qur'ana kullu. Barang siapa yang membaca qul hu 3 kali sama dengan membaca Al-Qur'an 30 juz dari Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Artinya malaikat diturunkan oleh Allah situna alfa malakin ke ruangan ini mendoakan Pak Herman Deru tadi. Insya Allah terkabul. Amin ya rabbal. Tentunya dengan peringatan santri, tentunya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi, terutama khususnya Pak Gubernur, Wakil Gubernur Pak Mawardi. Tentunya ini adalah fasilitas yang mungkin di Indonesia ya ada 1-2, mungkin Jawa Timur, Sumatera Selatan. Ini adalah penghormatan bagi Nahdlatul Ulama. Inilah kapan lagi untuk menghormati para ulama yang memerdekakan Indonesia. Tentunya sekali lagi kepada Bapak Gubernur selaku pengurus PBNU, Gus Yahya, Gus Sipul, Miftahul Ahyar, pengurus PBNU, kirim salam, hormat sama Pak Gubernur. Ini adalah satu-satunya kirim salam beliau. Mudah-mudahan ada juga Pak Herno di sini selaku bendahara NU, dan tentu saya harapan Pak Gubernur ini terakhir. Kalau saya ngadap tidak mungkin Pak Gubernur. Itu ada dana Pak Gubernur 1 miliar yang mau dibantu ke NU. Sampai sekarang tidak metu-metu. Kerjaannya ini, Narto ini. Jadi pertama 1 miliar, turun 750, turun 400, turun 250. Sampai sekarang 10.000 pun tidak kate. Inilah Desember tinggal berapa bulan lagi. Jadi mau dipakai apa lagi? Jadi tidak metu-metu Pak Gubernur. Jadi minta tolong agar supaya ya karena tinggal berapa bulan mau dipakai ini. Oktober, November, Desember 3 bulan. Jadi ini betul-betul prihatin. Jadi akhirnya maaf Pak Gubernur, ini karyawan saya ada di sini. Jadi saya kurang lebih ngeluari 12.500.000, tapi uang itu uang pribadi. Uang pribadi saya bukan uang orang-orang, tidak ada. Uang pribadi saya. Tapi itu karena saya ikhlas demi Nahdlatul Ulama, makanya saya melalui forum inilah memberitahu kalau saya ngadap rasanya tak enak. Tapi kalau diucapkan di sini bahwa Pak Gubernur baru tahu ini. Dengan demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Dek. Terima kasih Cak Amir.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tibalah saatnya kita simak bersama arahan dan sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang juga Mustasar PBNU dan PWNU Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita iringi dan kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Haji Hermanderu. Dengan hormat kami persilakan. Bertemu dengan artis terkenal, hati jadi gembira ria. Selamat Hari Santri Nasional, selalu semangat dalam berkarya. Alangkah enak si kue bolu, manisnya sungguh sangat terasa. Kompak bersatu, solid selalu, para santri memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan, dan tentu juga kita taati para alim, para ulama, para kiai yang sempat hadir dalam perayaan Hari Santri Nasional pada hari ini di Geria Agung. Ketua PWNU, jajaran Tanfizia, jajaran Rois, Suriah, jajaran Mustasyar, dan juga jajaran para wakil-wakil Tanfizia dari berbagai bidang, badan otonom, ketua, pengurus, dan anggota, juga Porkompinda dari Kodam dan dari Polda, hadirin para kiai sepuh yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, sejak dicanangkannya tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri, keberadaan santri itu menjadi lebih nyata. Berikut keluar lagi undang-undang berkenaan dengan pondok pesantren. Ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan negara kepada para santriwan dan santriwati serta lembaga yang menaunginya, yakni pondok-pondok pesantren. Meskipun masih terjadi di mana-mana, pondok pesantren itu ada kategori-kategorinya. Ada modern, ada salafiyah, ada yang terdaftar, ada yang belum terdaftar. Tapi spiritnya sama, yakni menjadikan para anak bangsa, khususnya santriwan santriwati yang dipersiapkan untuk penerus estafet bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Sudah banyak terbukti produk dari santri-santri ini menjadi pemimpin di negara ini. Nah, pada hari santri di tanggal 22 Oktober tahun 2022 ini, tentu dari 500 lebih PCNU, 34 PWNU merayakan hari santri ini dengan sukaria. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah sukaria itu harus kita linierkan dengan keteladanan yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya non-santri. Saya ulangi, khususnya non-santri.
guncangan belakangan terhadap isu-isu besar di pondok pesantren itu tentu menjadi ujian bagi keteguhan dan kemantapan setiap penyelenggara pendidikan yang nomenklaturnya berjudul pondok pesantren. Isu kekerasan, meskipun itu dilakukan oleh individu-individu, tapi sangat diidentikan oleh sebagian pendapat bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terkontrol dari lembaga-lembaga penyelenggaranya. Maka di momen ini, ayo kita bersama-sama untuk introspeksi. Dari masing-masing kita secara individual, juga kelembagaan-kelembagaan penyelenggara pendidikan itu. Alhamdulillah di Sumatera Selatan masih terjaga. Berkat bimbingan para kiai sepuh dalam kepengurusan PWNU, dalam berbagai jenjang. Lebih kurang 500 pondok pesantren di Sumatera Selatan ini. Kehormatan santrinya terjaga. Kehormatan wali santrinya terjaga. Juga kehormatan lembaga penyelenggara pendidikannya juga terjaga. Ini yang harus menjadi landasan kita mempertahankan nama baik itu agar kita berbuat tanpa beban. Secara umum, Nahdlatul Ulama di Sumatera Selatan ini sangat solid. Bukan solid bahasa Madura ini. Kalau solid bahasa Madura itu sulit. Tapi tentu sebagai mustasyar, saya mengingatkan, ini tugas saya. Kekuatan-kekuatan yang timbul secara parsial. Saya ulangi. Kekuatan-kekuatan yang timbul, yang ada secara parsial atau sporadis. Ini harus disatukan. Menjadi sebuah kekuatan yang menjaga nama besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya sekedar besar karena banyak anggotanya, tapi juga harus besar dan diidentikan dengan perbuatan di lapangan. Sumatera Selatan ini heterogen. Para nahdlin yang saya hormati, Sumatera Selatan ini heterogen. Agama banyak, juga keormasan dalam agama itu sendiri juga banyak. Disinilah kita ingin peran NU ini muncul. Menjadi penyeimbang. Bagi setiap potensi positifnya. Saya ulangi. Penyeimbang bagi setiap potensi positifnya. Karena kadang-kadang kekuatan-kekuatan itu muncul, tapi ini dalam kancah positif yang saya sebut. Contoh ini, saya berikan contoh langsung. Bapak Ibu sekalian, para nahdlin yang saya hormati, 2 hari yang lalu kita menyambut para qori dan qori'ah yang menjadi juara pada MTQ. 16 tahun lamanya, ini Pak Mal'an saksi hidup.
saat Pak Malan dulu menjadi Kakanwil, 16 tahun yang lalu, pernah terjadi Sumsel masuk 10 besar. Setelah itu, bahkan baru sebelum ini kita pernah ranking ke-24. Sebelum ini ranking ke-24. Bayangkan provinsi di Indonesia ini 34. Kemana Sumsel? Sumsel kemana? Nahdliinnya di mana yang punya kekuatan di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar mengaji ini. Pada saat itu, pertanyaannya adalah karena kita tidak mengumpulkan semua kekuatan itu. Tapi terjawab. Ketika MTQ Nasional 2022 tadi di Kalsel, Sumatera Selatan bisa masuk 10 besar lagi. Ini prestasi luar biasa, bahkan angkanya sama dengan Banda Aceh yang Serambi Mekah. Sama dengan Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam yang Serambi Mekah. Ini baru contoh. Oh, ini tentu dari perbuatan. Diawali dari perbuatan-perbuatan yang niat, aksi, dan implementasi. Jadi perbuatan itu diawali dari niat, aksi, baru implementasinya, baru terakhir prestasi. Kita nggak sadar ada perbuatan besar yang kita lakukan. Apa? Satu desa, satu rumah tahfiz, contoh. Saat saya mau pencalonkan diri, ini adalah spirit dalam memberantas buta aksara Al-Quran. 2 tahun, 3.500 dari target tercapai. Rumah tahfiz. Saat ini sudah 4.000. Secara kuantitas terkejar. Bahkan melampaui target. Tapi nyatanya prestasinya alhamdulillah juga. Nah, disinilah Camir dan seluruh pengurus PWNU Sumatera Selatan pentingnya soliditas. Kalau surat Ar-Rum 21 itu mengatakan apa yang berserakan di antara mereka disatukan, itu dalam kancah perkawinan. Tapi kalau ini kekuatan yang ada di Nahdlin. Nah, maka di momen ini dari diri kita masing-masing, ayo kita hentikan ego-ego yang ada, yang muncul pada diri-diri kita sendiri ini untuk kita satukan menjadi sebuah kekuatan bagi PWNU Sumatera Selatan. Ego ini kadang tidak muncul harus dari seorang tokoh. Kadang ego juga datang dari anggota, dari pengurus terbawah, bahkan sampai yang tertinggi. Kita janganlah menjadi pengurus-pengurus yang disorientasi. Saya ulangi, kita janganlah menjadi Nahdliyin dan pengurus NU ini yang disorientasi. Orientasi kita ini satu syiar. Lah kalau kita sendiri berdiri tegak dengan isu tidak solid, siapa yang mau menghargai kita? Ini faktor eksternalnya. Apalagi internal. Maka untuk itu ayo kita bersama-sama introspeksi dan momen ini kita jadikan sebagai cermin. Di saat ulang tahun, saat milad ini. Apa yang sudah kita lakukan? Ayo kita lihat.
Apa yang sudah kita lakukan jika ini cermin? Apa yang sedang kita lakukan? Apa program kita ke depan? Tidak bisa ini program yang hadir mengeneralisir persoalan-persoalan yang ada. Karena di setiap ranting, di setiap PC, di setiap banom pasti ada persoalan masing-masing. Nah untuk itu, sebagai warga Nahdliyin, kita berharap apa yang sudah baik ini kita lanjutkan. Tapi apapun yang menurut pengadilan tertinggi pada diri kita itu adalah hati ini. Apapun yang menurut hati ini harus kita koreksi, kita koreksi. Dan koreksi itu berlaku bagi semua kita. Tapi dengan esensi perbaikan. Bukan esensi keterpecah belahan. Bukan esensi mau menang sendiri. Saya menghargai Cak Amir. Cak Amir tetap meskipun dengan kesibukan tinggi, tetap ngurus ini dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian tidak tahu bagaimana Cak Amir sibuk untuk menunjukkan PWNU ini adalah lembaga yang sangat berharga di provinsi ini. Maka saya izinkan, yuk kita bersama-sama kita rayakan di Gria Agung, bukan hanya karena saya sebagai mustasyar, tapi ini adalah penghormatan kepada Nahdliyin. Kedua, masalah pendanaan. Apapun bentuknya yang dari pemerintah itu adalah stimulan. Saya ulangi. Apapun yang bentuknya dari pemerintah itu adalah stimulan. Stimulan itu adalah booster untuk memacu kegiatan berikutnya. Jadi kalau listrik itu trafo yang namanya bantuan pemerintah itu. Namanya trafo. Tetap juga harus ada setrum. Kalau nggak ada setrum pasang trafo tetap nggak nyala. Coba saya kinayahkan dengan sederhana saja. Ini booster. Kadang-kadang ditempel orang di dinding kalau di desa-desa itu ya untuk supaya TV-nya terang. Pasang. Tapi tetap harus ada setrumnya. Booster ini untuk memperbesar setrum. Bukan pembangkit setrum. Pembangkit setrumnya itu ada di Banom, ada di NU itu sendiri, di Nahdliyin. Jadi booster itu dijeglek. Apa bahasa Indonesianya dijeglek? Di on. Itu tentu setelah ada setrum. Oh ada giat ini di booster, ada giat ini di booster. Bukan pasang booster, nggak ada kabel. Itu loh, kinayahnya itu, sederhana sekali. Misalnya nih, Nahdliyin akan dibantu pemerintah pakan ternak. Misalnya ini ya. Tapi tentu harus ada ternaknya dulu. Dinjuk pelet betonton misalnya ini loh ini. Tapi ternaknya nggak ada. Nah inilah booster. Nah ini Ibu Iza, Ketua Muslimat. Di satu ketika di ulang tahun Muslimat, saya mengingatkan, ada kekuatan ekonomi besar yang bisa dilakukan oleh para wanita NU, Muslimat. Apa itu? Saya langsung ke contoh pada saat itu. Di desa Sriwangi ini saya ingat. Coba bayangkan kalau satu muslimat punya bebek satu. Ini pengumpamaan. Punya bebek satu. Tapi bebek betina.
Anggota muslimat ini ratusan ribu. Bebek satu itu katakanlah dalam seminggu bertelurnya nggak usah 7. Tapi bebek yang sudah bertelur ya. Kenapa saya ke muslimat? Karena sudah bertelur. Kalau Patayat belum. Karena Patayat masih gadis rata-rata. Nah maksud saya, kenapa ini bebek? Dia menghasilkan telur 5 saja. Artinya ada ratusan ribu telur yang bisa dihasilkan di setiap hari. Di setiap hari. Ini saya kaitkan dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Pemenuhan protein. Kita nggak harus kirim-kirim dari Brebes lagi. Dalam kaitan mengurangi inflasi, menurunkan inflasi. Saya ajak untuk muslimat ini. Ayo kita nanam sendiri yuk, cabai, bawang, dan lain sebagainya. Menjadi contoh, bibit ambil di Dinas Pertanian Provinsi. Nah ini yang saya minta peran muncul dari setiap Banom. Gerakannya apa? Setiap momen ulang tahun itu kita harus ada produk baru. Jadi gak usah 1 hari 1 inovasi, 1 tahun 1 inovasi saja. 1 year 1 innovation, 1 tahun 1 inovasi. Pasti kita akan makin disegani. Contoh kata, baju muslimat, jilbab misalnya ini. Kenapa kita harus mendatangkan dari Jawa? Orang kita punya kekuatan sendiri. Nah ini, kata Mahatma Gandhi, kata Mahatma Gandhi, Perdana Menteri populer India mengatakan, melangkah saja. Meskipun kemungkinan hasilnya masih ada 2. Sukses atau tidak sukses. Ketimbang tidak melangkah yang pasti pilihannya cuma 1. Tidak sukses. Jadi melangkah saja. Meskipun dalam langkah ini masih 2 kemungkinan hasilnya. Sukses atau tidak sukses. Ketimbang kita sama sekali tidak melangkah, yang jelas pilihannya cuma 1, tidak akan ada hasil apa-apa dan pasti tidak sukses. Nah jadi untuk itu di momen 22 Oktober ini kita jadikan momentum. Saya mohon maaf, saya bicara di sini bukan sebagai umarok, tapi sebagai mustasar PBNU. Jadi Cak Amir jangan merengut dengan saya. Masalah administrasi, masalah bantuan keuangan, mana setrumnya? Bosternya pasti datang. Nah itu jadi setrum dulu. Ada setrumnya, ada giatnya. Dan terakhir, ada 2 kinerja itu. Kinerja untuk organisasi, yakni faktor internal, ada kinerja untuk eksternal. Untuk siapa? Seluruh warga Nahdliyin dan non-Nahdliyin. Jadi kita nggak boleh juga berkutat hanya di internal. Sibuk di struktur. Kemarin saya ngobrol dengan Menko Pak Muhajir. Akal pikiran itu ada di dalam struktur tubuh. Termasuk nyawa dan roh. Makanya kita sering terbelenggu dengan struktur. Terbelenggu dengan pikiran kita sendiri. Ini saya artikan. Nggak mau gunakan pikiran orang lain. Inilah yang ego namanya. Nah ini kita sama-sama kurangi ego itu untuk kemaslahatan Nahdliyin, untuk kemaslahatan bagi internal organisasi kita yang luar biasa ini.
Dan saya sebagai umaro dan juga sebagai mustasar tentu ingin selalu bersama-sama dalam kebersamaan ini guna kepentingan internal. Saya garis bawahi, bagi kepentingan internal dan juga eksternal. Jadi sekali lagi Cak Amir terima kasih atas baktinya kepada NU di Sumatera Selatan. Soliditas kita tetap insya Allah terjaga. Yang berserakan mari kita rajut kembali untuk menjadi sebuah kekuatan bagi Nahdlatul Ulama di Sumatera Selatan. Selamat Hari Santri tahun 2022, mohon maaf atas keterbatasan waktu, juga keterbatasan dalam penyelenggaraan, tapi walaupun demikian, kalau kita lihat di layar Zoom tadi, kita juga tetap terbaik, Cak. Jadi pelaksanaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi kita. Dan urusan sekali lagi, urusan yang disampaikan Cak Amir pada poin kedua tadi, berurusanlah dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan tentu dapat terrealisir. Dan terima kasih atas doa-doanya, terima kasih atas kebersamaan ini. Saya merasakan getaran, saya merasakan sebuah kekuatan ketika kita selalu bersama-sama dalam visi membangun Sumsel maju untuk semua. Demikian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Adik-adik santri. Ya. Nanti setelah itu akan bergabung Forkopimda atau mewakili. Badan Otonom, pengurus seluruh pengurus lembaga dan badan otonom. Fotografer kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Semua hadirin untuk berdiri. Bisa merapat ke tengah, bisa salam takzim, salam takzim.
Baik hadirin, dengan selesainya foto bersama tadi maka selesai pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk menikmati sarapan pagi yang telah disediakan. Di sini ada 2 meja, kami persilakan adik-adik santri untuk menikmati sarapan pagi yang telah disediakan.